Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di podcast yang akan membahas berbagai kegiatan inspiratif di lingkungan kampus Unsiber Syekh Nurjati Cirebon. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat menjalani aktivitas di kehidupan sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lilis Kasiri selaku host di podcast kali ini. Nah, pada podcast episode kali ini kita akan membahas salah satu unit kegiatan mahasiswa di lingkungan Unsiber Syekh Nurjati Cirebon, sekaligus membahas program kerja yang cukup besar dan menarik, yaitu Semarak Seni Qur'ani yang biasa dikenal sebagai SSQ. Sudah hadir bersama saya narasumber yang sangat luar biasa. Silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Sebelumnya kenalin semuanya. Aku Hayatin Nazwa, selaku Bendahara Umum 2 di unit kegiatan mahasiswa Hayatul Tahfidzul Quran. Iya. Kenalin juga, saya Wahyuneka Putri sebagai divisi kaderisasi di UKM HTQ. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast kali ini. Mungkin kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar terlebih dahulu ya. Iya, boleh. Masih banyak teman-teman yang belum mengetahui apa itu HTQ. Apa itu sebenarnya HTQ? Bisa dijawab? Iya, boleh. Jadi HTQ ini merupakan singkatan ya dari Hayatul Tahfidzul Quran. Nah, HTQ sendiri ini merupakan unit kegiatan mahasiswa yang ada di Unsiber Syekh Nurjati Cirebon tentunya. Nah, jadi HTQ ini kami mewadahi beberapa mahasiswa atau anak-anak ya untuk mengembangkan bakat atau potensinya di UKM kami. Selain itu, kami juga bisa bekerja sama gitu dengan organisasi-organisasi kampus lainnya. Kemudian kami diajarkan bagaimana caranya berorganisasi yang baik. Kemudian bagaimana caranya kami belajar kepemimpinan. Kemudian di HTQ juga kami mendapatkan ya Kak ya, mendapatkan banyak relasi dari teman-teman HTQ, sahabat-sahabat Qurani kami ya Kak ya tentunya. Mungkin seperti itu. Wah, menarik sekali ya. Berarti HTQ itu bukan hanya organisasi biasa, Iya, benar. tapi juga menjadi tempat untuk mengembangkan diri, mengembangkan kemampuan dan berorganisasi. Iya, ya. betul sekali. Kalau boleh tahu, kakak-kakak ini sudah berapa lama ya di HTQ? Masuk HTQ berarti sudah kurang lebih hampir 1 tahun lebih ya, Iya. hampir 2 tahun ini tuh. Sama saja. Dari saya. Sama saja seperti kau. Ya, kita masuknya bareng ya kebetulan. Iya, masuknya juga bareng dalam satu periode ini. Berarti sama-sama hampir 2 periode ya? Iya, ini hampir 2 periode. Ini udah 2 periode sih. Iya, lumayan lama juga ya. Berarti sudah banyak pengalaman yang sudah didapat dalam berorganisasi di HTQ ini ya, alhamdulillah Kak, sudah banyak sekali tentunya. Kalau boleh tahu apa sih alasan kalian untuk bergabung di organisasi HTQ ini, khususnya di lingkungan Unsiber Syekh Nurjati Cirebon? Mungkin dari Kak Wa dulu boleh? Boleh. Dari aku dulu. Sebenarnya alasan kalau dari aku pribadi ya mengikuti UKM HTQ ini, yang pertama aku tuh lagi mencari lingkungan yang memang orang-orang menghafal gitu. Biar aku tuh ikut tergerak untuk menghafal juga. Iya. Terus selain itu juga betul ya yang tadi dikatakan oleh teman aku oleh ini, di HTQ itu aku pengen menambah pengalaman organisasi seperti itu. Apalagi di waktu SMA tuh aku terbilang cukup pasif gitu ya untuk mengikuti kegiatan gitu. Dan akhirnya HTQ ini menjadi pilihan aku untuk pilihan terbaik ya Kak. Iya. Oh, dari Kayu ini gimana? Ya, kalau dari saya sendiri ya awal masuk HTQ itu saya tertarik dengan salah satu bidang yang ada di UKM HTQ ini yang bernama bidang khotil. Jadi saya itu dulu suka kaligrafi ya Kak ya. Dan di HTQ ini kebetulan ada bidang khotil. Jadi saya mengikuti HTQ ini karena ingin melanjutkan bakat saya yaitu di kaligrafi gitu. Selain itu juga saya juga di sini ingin melanjutkan
kemampuan organisasi saya, karena dulu sempat banyak mengikuti organisasi di SMP ataupun SMA. Jadi sayang aja ya kalau tidak melanjutkan Iya, lagi gitu, betul. karena banyak sekali manfaat ikut organisasi itu. Seperti itu, Kak. Menarik sekali ya, berarti HTQ itu bukan hanya organisasi untuk menghafal Al-Quran atau belajar Al-Quran saja, tapi Betul. tempat untuk mengembangkan berbagai kemampuan yang Iya, bermanfaat bagi betul, mahasiswa betul. lainnya. Betul sekali. Selama di HTQ, pelajaran atau pengalaman apa sih yang paling berharga? Tentunya di HTQ itu kita nggak cuma belajar tentang kayak menghafal Al-Quran ataupun simaan kayak gitu ya, Iya. nggak cuma di bidang keagamaan, tapi kita juga di HTQ itu belajar Iya, bagaimana cara bertanggung jawab terhadap Benar apa yang sekali. kita tanggung jawabi. Terus kita juga belajar manajemen waktu, apalagi Iya. kita kan nggak sebagai mahasiswa gitu ya. Iya, Mahasiswa benar. yang mengikuti organisasi kan pasti ada aja yang di luar kendali gitu ya. Entah itu dari tugas kuliah Benar mungkin banget. ya, sering bentrok sama organisasi itu Organisasi. membuat kita belajar untuk manajemen waktu. Iya, sama saja sih ya sebenarnya. Karena di organisasi juga dalam hal kecil aja, dalam Iya. hal manage waktu aja, kita bisa belajar di organisasi Betul. tersebut. Nah, seperti itu. Banyak sekali manfaat yang didapatkan ya, Kak. Ya. Betul. Iya. Sama saja sih seperti kau. Berarti banyak banget ya nilai-nilai positif yang diperoleh selama kakak-kakak Iya. berorganisasi. Banyak Tentunya, banget. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tidak bisa disebutkan secara satu persatu ya, Kak, Iya. ya. Karena saking banyaknya. Terlalu banyak. Mungkin itu juga menjadi salah satu alasan untuk mahasiswa meminati UKM HTQ sendiri ya, kakak. Iya. Iya. Berarti selama kalian berada di HTQ, program kerja apa sih yang paling unggul di UKM ini? Program kerja itu yang paling unggul itu ada yang namanya HTQ Mengabdi, Kak. Jadi HTQ Mengabdi itu kita melakukan KKN gitu. KKN rekognisi. Iya, KKN rekognisi. Dan fun fact-nya, ketika kita melakukan HTQ Mengabdi di UKM HTQ ini, kita tidak perlu lagi melakukan KKN reguler. Seperti itu. Iya. Jadi kita bisa duluan mengikuti HTQ Mengabdi. Itu bisa dari semester berapa aja ya, Kak ya? Dari semester 2. Iya, dari semester 2 bisa. Semester 6. Sampai semester 6. Ya. Oh, berarti itu bisa mengganti KKN yang sebenarnya ya? Iya, betul sekali. Kemudian itu kayak privilege Iya. gitu. Iya, sebentar lagi juga kita akan melaksanakan HTQ Mengabdi ya, Kak ya. Iya, bulan Juli depan. Juli depan itu 40 hari. Kemudian ada lagi program kerja unggulan kita yaitu TAB. TAB itu merupakan taaruf anggota baru. Nah, jadi TAB ini kita merekrut anggota baru untuk melanjutkan kepengurusan selanjutnya di UKM HTQ ya, Kak ya. Betul. Kayak kalau di kampus namanya PBAK ya. Di HTQ itu namanya TAB, iya, taaruf anggota baru. Berarti kayak apa namanya? Penerimaan anggota baru. Iya gitu. Terus ada lagi, Kak? Mungkin selain tadi ya, selain HTQ Mengabdi, selain TAB, ada satu program besar juga gitu ya di HTQ, yaitu namanya SSQ atau biasanya SIMK itu disebutnya Semangat Seni Qurani. Iya, benar banget. Itu bentuknya kayak sebagai ajang nasional. Iya, ajangnya bersifatnya nasional. Sebagai untuk memeriahkan acara Miladi HTQ. Iya, benar banget. Ada rangkaian perlombaan, kita mengundang bestari juga. Benar. Iya. Berarti itu kayak apa namanya? Merayakan ini Iya, merayakan hari lahir miladnya HTQ. Iya, benar. Ternyata program kerjanya cukup beragam ya. Ya, selain ini juga sebenarnya masih banyak lagi ya. Iya. Enggak semua 3 itu ya, tapi ada banyak lagi. Gitu. Ada Pastahik, terus ada Pastahik. Apalagi satunya kemarin abis ngerjain ini studi komparatif. Iya, studi komparatif. Oke. Berarti dari pengabdian, dari kaderisasi. Nah, dari beberapa program kerja yang tadi disebutkan, salah satu yang cukup menarik perhatian tentunya SSQ tadi ya. Iya, benar. Oke. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa itu SSQ? Iya, baik, Kak.
Jadi SSQ ini merupakan singkatan dari Semarak Seni Qur'ani. Nah, ini merupakan ajang tingkat nasional, semuanya jadi bisa ikut. Kalau di Fastahik tadi kan tadi kami menyebutkan bahwasanya ada Fastahik, ada SSQ. Iya. Nah, kalau Fastahik itu kita cangkupannya itu Ciayu Majakuning, Iya. Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan. Nah, kalau SSQ ini kita mencangkup nasional, semuanya bisa ikut seperti itu. Dan kegiatan SSQ ini itu bertujuan menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi, kreativitas, dan kecintaannya terhadap Al-Quran tentunya, Kak. Iya. Mungkin karena tadi juga kan SSQ itu bentuknya ada perlombaan kayak gitu ya, ada MHQ, ada lomba kaligrafi, ada juga apa namanya hotil ya berarti. Hotil, Iya. ada. Sama ada lomba ini juga somusi berarti. Iya, somusi. Apa itu Sholawat somusi? musik Islam. Itu juga diperlombakan. Jadi itu sebagai wadah anak-anak muda gitu ya, sebagai untuk mengembangkan potensi diri. Iya, benar sekali. Jadi di HTQ ini kan kami ada bidang divisi ya. Kalau divisi ini kita mencakup ke cara perorganisasiannya ya Kak ya gitu. Betul sekali. Nah, kalau bidang ini kita lebih ke bakatnya gitu. Menampung bakatnya. Betul. Seperti. Jadi di bidang ini kita bagaimana caranya bisa menampung anak-anak berprestasi dari luar gitu. Dan di bidang ini kami ada hotil, ada somusi, tilawah, ada syarhil juga. Syarhil. Nah, nanti yang ini itu kita diperlombakan gitu. Oh iya. Berarti dari situ ya mencari bakat-bakat anak-anak yang lain. Benar gitu. banget. Menarik sekali ya. Lalu bagaimana sih mulai terbentuknya kegiatan SSQ ini? Bisa dijelaskan nggak awal bukan awal mulanya sih, lebih ke kayak sejalannya SSQ ini tuh bagaimana? Iya, boleh mungkin dari kawan. Oke, sebenarnya SSQ Live ini tuh adanya SSQ gitu ya, Semarak Seni Qur'ani. Itu tuh ada karena dari semangat UKM HTQ sendiri gitu, untuk menghadirkan ruang kompetisi bagi generasi muda, apalagi sebagai untuk memeriahkan miladnya UKM HTQ gitu. Jadi melalui SSQ ini gitu ya, kita tuh ingin memberikan wadah gitu ya, betul sekali yang dibilang Kak Yuni, memberikan wadah buat para pelajar, entah itu yang masih SD, SMP, SMA, bahkan sampai mahasiswa gitu ya, untuk bisa menunjukkan kemampuan mereka gitu ya, potensi bakat mereka yang mereka punya gitu ya. Iya, benar sekali. Biar gak cuma dari itu, gak cuma sebagai wadah buat bakat, tapi di situ juga kita bisa menjalin silaturahmi. Benar banget. Iya, karena sayang aja ya kalau kita mempunyai prestasi tapi tidak ditunjukkan, tidak dikembangkan. Jadi kami menampunglah bagi para anak-anak yang benar-benar mempunyai dan berusaha mengoles bakatnya gitu. Oke, tadi kan Kakak sudah sudah menyebutkan kalau SSQ ini skalanya nasional gitu ya. Pasti tentunya persiapannya nggak sedikit dong, maksudnya nggak gampang dong. Gimana sih prosesnya SSQ ini berjalan tuh gimana sih persiapannya? Untuk persiapan ya, tentunya karena ini tuh acaranya yang sangat besar sekali dari beberapa proker HTQ. Tentunya kita biasanya persiapan tuh hampir 3 bulan ya. Iya. Hampir 3 bulan sebelum kegiatan acara SSQ ini gitu. Nah, di lain sisi gitu ya, 3 bulan itu kita pasti mempersiapkan kayak kepanitiaannya, pembentukannya, terus penyusunan nanti konsep acaranya mau kita seperti apa, entah itu juga pastinya kita melibatkan beberapa pihak. Kita dari situ 3 bulan itu pasti mencari sponsor, benar. Biar bisa mendukung acara yang akan kita gelar. Gitu. Benar banget. Jadi nggak cuma 1 bulan ya, karena ini sangat besar sekali, nggak mungkin untuk 1 bulan persiapan. Iya, benar banget. Apalagi kita mencari sponsor itu memang perlu dibutuhkan sekali ya Kak untuk dana itu. Harus effort sekali. Karena harus effort. Kebetulan SSQ ini kan juga kita mengundang guestar ya Kak. Iya. Kemarin baru ada Ustadz Miftah Farid. Ada Miftah. Ya, kemudian ada juga Ustadz Azmi. Kak Azmi Alfisyah. Kakak tahu? Iya. Ya, itu benar-benar membludak sekali penontonnya ya Kak ya. Alhamdulillah. Sangat membludak sekali. Iya.
Semoga tahun ini juga Amin. seperti itu ya, amin. Mau siapa nih Kak gestarnya? Aduh, Request ya. Request ya. nanti deh requestnya di belakang. Boleh. Boleh banget. Oke, selain persiapan dan pendanaan ya, kira-kira rangkaian kegiatannya tuh apa aja sih SSQ itu? Kalau boleh tahu nih. Oke, kalau buat rangkaian kegiatannya, kalau rangkaian kegiatan itu di awal-awal kita tuh ada mengadakan lomba dulu seperti yang tadi kita bilang, ada perlombaan dari berbagai bidang yang ada di UKM HTQ gitu ya, diperlombakan gitu. Selain itu abis perlombaan baru kita ada hari puncak. Hari puncak ini kita mengundang Westar gitu. Iya, yang Nah, tadi puncaknya Oh di iya situ. iya iya. Betul. Jadi Milad HTQ ini dibuat dalam sebuah dimeriahkan gitu ya dengan Iya. Westar sama perlombaan. Dan perlombaannya pun tidak langsung 1 hari Kak. Nah jadi Hampir seminggu ya. Iya, hampir seminggu karena memang lombanya juga banyak dan kita membutuhkan waktu untuk penilaian jurinya juga gitu, dan persiapan untuk malam puncaknya juga itu sangat membutuhkan tenaga yang sangat Iya ya, besar ya Kak prepare ya. banget ya Iya. tentunya. Mungkin karena target pesertanya juga mencakup apa namanya skala nasional ya, Iya. berarti tentu promosi menjadi hal yang sangat penting bagi HTQ sendiri Benar ya. sekali. Banget. Penting banget. Bagaimana sih cara panitia agar menarget peserta untuk mengikuti SSQ ini? Iya. Jadi kami ini memanfaatkan media sosial Kak Oh, tentunya. Iya pasti ya. Iya. Kemudian kita juga menyebarkan informasi ke sekolah biasanya. Ke sekolah-sekolah kami mengirim surat gitu, surat delegasi gitu. Kemudian juga kami dengan begitu informasi SSQ ini mengalir apa namanya? Bisa tersebar luaskan seperti itu. Jadi sekolah-sekolah yang lain juga dengan adanya surat delegasi itu mereka tahu kapan acara SSQ ini diperlombakan dan juga apa namanya? Kapan terlaksananya gitu. Mungkin nggak cuma dari media sosial kita ya, tapi kita juga ada media partner pastinya. Dengan adanya media partner ini bisa membantu Iya, benar banget. Gitu loh. Apalagi kan misalkan kita bekerja sama dengan media partner, entah itu Cirebon, kabar Cirebon pasti di situ. Jadi membantu UKM HTQ ini acaranya tersebar luaskan informasinya. Iya, berarti penting juga ya media partner Sangat untuk penting menyebarkan sekali. informasi. Oke. Keren sekali ya. Di balik tepuk tangan. Di balik sebuah acara yang besar ternyata banyak proses yang harus dipersiapkan. Banyak banget. Kalau boleh tahu menurut kalian tantangan terbesar untuk menyelenggarakan SSQ itu apa sih? Oke, kalau untuk tantangan dari keuangan gitu ya tentunya. Mungkin karena aku sekarang pun sebagai bendahara umum. Oke. Pasti tantangannya adalah dalam pengelolaan keuangannya gitu. Karena kita harus mengalokasikan dana untuk Westar, untuk benefit yang didapatkan oleh peserta gitu ya, untuk juara-juara seperti itu. Dan juga pasti kita butuh konsumsi. Iya, betul. Itu yang paling penting sih. Mungkin kalau nggak ada acara, nggak ada konsumsi itu Oh iya lah pasti. Per nanti. Betul sekali, karena kita tuh di dalam pengelolaan dana itu biar gimana caranya kebutuhan yang ada di acara tersebut terpenuhi semuanya gitu. Jadi kita pun selain dapat bantuan dari kampus gitu ya, kita ada dapat bantuan dari sponsor. Itu tujuannya adanya sponsor itu untuk mendukung acara. Iya, kemudian dari selain yang tadi Kak Awa sebutkan juga pentingnya kita menjaga komunikasi antar panitia yang lainnya. Biar gak miskom ya. Iya, agar tidak miskom karena kebanyakan sering sekali miskomunikasi dalam acaranya itu. Jadi kita tetap menjaga kerjasama dan juga komunikasi yang baik antar panitianya. Oke. Berarti selain menjadi ajang perlombaan, SSQ juga menjadi tempat belajar bekerja sama ya. Benar banget. Dan berorganisasi juga tentunya. Nah, menurut kalian apa sih yang membedakan SSQ dengan perlombaan-perlombaan lain? Ya, menurut saya
SSQ itu bukan tentang menjadi juara saja gitu ya. Mm-mm. Namun kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi gitu. Karena sarana syiar Al-Quran itu Mm-mm. tertuang dalam acara Semarak Seni Qur'ani ini. Kemudian ruang juga ya bagi para generasi muda gitu untuk mengembangkan potensi dirinya dalam suasana yang positif dan islami di Semarak Seni Qur'ani ini tentunya. Oke. Berarti selain pengalaman perlombaan, manfaat apa sih yang didapatkan oleh peserta yang telah mengikuti SSC tersebut? Oke, tentunya selain pengalaman gitu ya, apa sih yang didapat peserta itu pastinya pertama ada mereka bisa mendapatkan relasi baru, relasi baru, terus juga ada kesempatan berharga, pengalaman berharga yang mungkin dia di beberapa tahun berikutnya nggak bisa ikut gitu, karena kan sebuah pengalaman kalau nggak dicoba Iya, sayang sekali sayang gitu sekali. ya. Dan juga pasti karena ini kan bentuknya ada perlombaan juga, di situ tuh pasti mengolah kepercayaan diri peserta gitu. Bagaimana mereka tampil di depan kamera, bagaimana mereka tampil di depan halayak gitu. Iya, selain Jadi, itu iya bisa jadi sekali untuk bisa. mengembangkan potensi. Benar diri. banget. Berarti SSC itu bukan jadi bukan hanya tentang meraih juara ya, Iya. tetapi juga tentang proses belajar, pengalaman dan memperluas relasi tentunya. Iya, benar banget. Selanjutnya terakhir nih, mungkin ada pesan untuk teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini, yang masih ragu untuk mengikuti SSC, boleh menyampaikan pesan lah sedikit. Oke, mungkin pesannya untuk teman-teman, karena UKM HTQ ini di bulan September perkiraan ada SSQ lagi nih teman-teman. Iya. Buat teman-teman yang tertarik untuk mengikuti SSQ, jangan ragu, jangan takut, karena iya. pengalaman harus dicoba, kesempatan harus dicoba, karena kapan lagi gitu ya. Terus juga di SSQ ini kalian nggak cuma belajar untuk mengembangkan potensi diri, tapi juga manajemen waktu, kepercayaan diri, terus juga belajar proses kompetisi itu seperti apa. Apalagi ini kan tingkatnya nasional. Gitu ya. Iya. Selain itu juga nanti di SSQ juga kalian akan mendapatkan teman-teman baru dari minat yang sama tentunya. Jadi banyak sekali relasi-relasi yang bakal didapat di SSQ. Oke, Masya Allah, sangat luar biasa sekali ya. Iya. Sebelum kita akhiri podcast kali ini, mungkin ada harapan untuk pelaksanaan SSQ tahun ini. Harapannya untuk SSQ tahun ini ya, harapannya kita bisa lebih banyak menggait peserta. Iya, amin. Dan juga semoga SSQ tahun ini bisa berjalan dengan lancar gitu, amin. Dan juga ya Allah, pas hari puncak ya banyak yang hadir, dan juga apalagi terutama di internal UKM HTQ-nya sendiri gitu ya, bisa bekerja sama, bergotong royong satu sama lain biar acara HTQ ini terlaksana dengan baik, dengan sangat memuaskan. Amin. Iya, amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih kepada dua narasumber yang sudah hadir dan berbagi cerita mengenai UKM HTQ serta program kerjanya yaitu SSQ. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk mengikuti informasi terbaru mengenai Semarak Seni Qur'ani melalui media sosial HTQ. Oke, kita juga berterima kasih banyak kepada host yang luar biasa yang sudah mengundang kita berdua di podcast hari ini gitu ya. Semoga percakapan tadi gitu ya tentang SSQ, tentang HTQ bisa memberikan manfaat buat teman-teman. Benar banget. Semoga juga sangat menginspirasi untuk teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Oke. Saya Lilis Kasiri selaku host di podcast kali ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.